Kuasa hukum ahli waris Badoe bin Kasa, Ibrahim Anwar, sangat mengecam tindakan Suanan Gwenong, oknum aparat TNI Kapten Hasdar, di lahan tanah milik Badoe bin Kasa, yang sempat mendatangkan Komandan Kodim Marosh beserta personilnya dari Kodim Marosh. Besoknya, Kapten Hasdar membawa anggotanya lagi melakukan perdebatan, seakan-akan Kapten Hasdar sebagai penguasa lahan yang di kampung tersebut. Sementara, pihak Pertamina sendiri pernah bertemu keluarga ahli waris Badoe bin Kasa dan mengakui tidak memiliki dasar kekuatan untuk menguasai lahan tersebut. Apakah oknum TNI yang bernama Hasdar merasa dirugikan atas adanya ahli waris ingin menggunakan lahan leluhurnya kembali? Ataukah ada tekanan langsung dari atasannya? Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 270 K atau HK 02 MAM S Nisen Nijuni tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral. Jika lahan Pertamina di Kampung Takalasi Dusun Patene Desa, Tema Padue, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tidak terdaftar sebagai objek vital nasional dan aset negara. Anggota TNI yang ditanya ahli waris, siapa yang bertanggung jawab atas kehadiran anggota TNI di lahan Badoe bin Kasa? Mereka semua menunjuk Kapten Hasdar. Namun, saat mau ditemui wartawan, bersangkutan menghindar dari pertanyaan wartawan. Masyarakat yang melihat kejadian ini berteriak dan bertanya, TNI hadir untuk masyarakat atau untuk oligarki? Kapten Hasdar, jangan menggunakan pakaian lengkap TNI untuk mengintimidasi masyarakat pemilik lahan yang sebenarnya.
kecuali Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 sudah dicabut atau direview di di Mahkamah Konstitusi, ya baru, ya kan? Ya sama dengan saudara-saudara kalau bilang meliput tentang mata elang, ya debt collector tidak bisa lagi menarik sembarangan karena undang-undang, karena 15-nya udah di itu. Jadi tidak punya kewenangan. Sama dengan itu, kalau kita punya hak juga oleh undang-undang, bisa kita tidak melakukan kalau sudah dicabut. Nah, sedangkan di dalam catatan negara, buku dan kepemilikan dokumen itu menunjukkan bahwa tanah ini adalah tanah takalasi, ini adalah tanah persil, bukan tanah garapan gitu. Kecuali bukunya sudah tertulis bahwa Budu Bingkasa sudah dialihkan atau diganti rugi oleh Pertamina tertanggal bulan, ya, sudah. Dan dokumennya itu berita acaranya dibawa di Kemenku bagian DJKN. Clear and clean kan. Tapi selama itu belum di itu, ya berarti kan haknya dilindungi konstitusi gitu. Itu perintah. Tapi yang lain perintahnya Dan sebenarnya tidak ada yang bisa halangi gitu. Ya. Kalau ada putusan karena tugas katanya. Kan tugasnya tidak jelas juga. Kalau dari jelas, surat ya? Iya. Katanya. Oh, iya. Ya Allah. Itu lah pertanyaannya. Kecuali minyak dibawa masuk. Ya. Jadi, tapi teman-teman bisa juga ke tempatnya Pak Paulus. Mungkin kalau ada mau, kan ada Pak Paulus kemarin di sini. Coba cek juga nanti Pak Paulus kan. Coba diwawancarai juga Pak Paulus. Sekalian dengan izinnya Pak. Yang samping tuh. Ya melarang. Ya gitu. Yang gas tuh. bagaimana? Jadi, tapi apakah rakyat yang dalam menjalankan undang-undang tadi terhadap haknya dilindungi undang-undang itu bisa dihalangi juga? ya. Ya kan? Kalau saya sih berkesimpulan ada ruangnya juga. Kalau memang keberatan ya ajukan aja di Mahkamah Konstitusi untuk direview Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 560 PP 24 tahun 97, kemudian Undang-Undang HAM tentang perlindungan masyarakat yang menjalankan undang-undang terhadap memperjuangkan haknya, ya silakan. Ya kan? Supaya ada keseimbangan kan. Jadi mungkin begitu. Karena tidak ada yang minat untuk minta diklarifikasi kan. Itu kembali ke ahli waris. Kalau ahli waris merasa mau melanjutkan pembangunannya, ya mau Pak itu. mau silakan Pak. Artinya kalau pihak pengembang mengatakan melarang karena sesuai dengan anunya, tugasnya, ya kita lihat bagaimana legalitas Pak. Saya kembali lagi bilang ya Bang, kembali lagi laporannya bahwa ada aktivitas, kan begitu. Jadi ahli waris juga betul-betul kan ya, kepada ya, supaya ini netral, tidak perlu kita ribut tegang apa dan segala macam, karena ini negara ini terlalu energi terbuang gara-gara tanah. Coba buka TikTok itu apa yang terjadi, semua itu persoalan tanah di mana, di Luwu Utara, di Kalimantan, di mana semua itu persoalan itu. Padahal persoalan begini itu paling gampang diselesaikan karena menyangkut administrasi data gitu. Tidak ada yang susah di Republik ini. Saya di Kementerian Agraria bertemu dengan Jenderal Widodo, saya bilang tidak ada kasus yang susah di negara ini. Yang susah itu karena kita tidak punya kemauan gitu kan. Kalau kita punya kemauan, tidak ada kasus pasti susah. Antara Pertamina dengan ahli waris Budu Bingkasa itu selesainya itu di meja gitu, bukan di lapangan. Persoalan aktivitas itu selama tidak melakukan mengganggu Kamtipmas, ada huru hara, ya itu berjalan karena ada undang-undang. Kecuali negara ini sudah dicabut undang-undangnya, ya hukum rimba yang dipakai. Tapi kalau undang-undang dijalankan, tidak perlu ada yang baku gesek, tidak perlu ada perang mulut, ya kan? Karena belum tentu juga SHGB ini tercatat di Departemen Keuangan bagian DJKN tentang apakah aset ini terdaftar. Ini sementara kita lagi nunggu. Nah, kemudian audit saya itu, sementara kita ajukan di BPK untuk diaudit. Karena kebetulan di Jakarta Selatan, di Kuningan itu aset pembelian Pertamina, kebetulan Direktur Pertamina juga sudah tersangka karena diaudit ada kerugian 300 miliar lebih. Sementara lagi persidangan. Ya. Jadi maksud saya itu seperti itu. Beliau kan tidak sampai ke wilayah itu, dia punya tugas, ya kan. Jadi maka saya bilang tadi, hal-hal seperti ini kita bantu pemerintah, bantu negara, bantu juga rakyat. Karena kalau fungsinya beliau ini kan terbatas. Kalau saya di luar ini kan banyak jangkauan saya, karena ini pengalaman saya. Ya, kita berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait untuk bagaimana persoalan begini tidak perlu berkepanjangan. Karena yang namanya kasus tanah ini menyangkut administrasi. Kecuali kalau kita bicara tanah itu tanah negara yang belum ada hak keperdataan di atasnya, ya mungkin maka fungsi negara itu masuk di situ. Contoh hutan itu kemudian dibangun itu urusan negara. Tapi kalau namanya tanah yang sudah didiami 70 tahun, 80 tahun, status suratnya
Budu itu tahun 1942 sudah tercatat di administrasi. Sampai tahun 8. Ya, jadi maksudnya itu bahwa tanah kalau sudah ada administrasi keperdatannya, maka terdeteksi pula juga gampang gitu. Ya kan? Contoh, kepala desa yang baik itu kepala desa yang di wilayahnya ahli waris, malah kepala desa yang manggil, kenapa tanahnya nggak diambil nih? Ya. Empangnya 20 lebih Budu Bingkasa. Karena kepala desanya jujur dan kebetulan yang garap juga tidak dalam memiliki, hanya menggarap saja, dan itu bersedia keluar. Itu salah satu contoh. Kalau aparat, contoh gini, besok misalkan kalau kepala desa bawa buku tidak boleh pakai lisan, karena kalau dia kepala desa atau lurah tidak bicara tentang administrasi, dokumen tentang buku rinci, buku F itu menunjukkan sesuatu tanda kutip. Ya kan? Karena pemerintahan itu harus didasarkan pada buku, sehingga kalau mau menjawab setiap atau masalah atau keluhan harus dengan buku juga. Kapan tidak dijawab dengan buku, maka ada pertanggungjawab yang konsekuensinya bisa pidana. Makanya kalau teman-teman di kelurahan di Makassar, kami sudah sosialisasi dengan kecamatan, kalau jawab permintaan, jawab dengan buku. Kalau ada kesalahan, maka kesalahan di buku, bukan di pribadinya pejabat. Nah,